Halo Sobat Online, ketemu lagi di channelnya Odake. Di video kali ini kita mau uji gembok Crispo ini ya. Jadi kita mau uji dengan kawat ini, sekalian kita mau bahas sistem kerja gembok ini dan juga kelemahan-kelemahannya, sistem pennya, sistem pertahanannya. Jadi kita bahas semua di sini tentang gembok Crispo ini ya. Oke. Gembok ini kalau beli di toko online harganya sekitar 90-an. Kebetulan ini 50 mili dan kalian akan mendapatkan 4 anak kunci. Gembok Crispo yang saya pegang ini punya customer, kuncinya hilang, dia suruh saya bikin kuncinya, kira-kira begitu sobatnya. Oke. Kalau dilihat dari gemboknya sobatnya, jadi gembok ini kelihatan sangat kokoh ya. Sistemnya di pen, jadi ini ada lapisan di sini. Kalau kita copot ada lapisan, di sini ada lempengan juga, terus dikunci sama pen ini teman-teman. Jadi dikunci, ini juga dikunci. Nah, misalnya kalau kuncinya hilang, biasa tukang kunci itu ada 2 jalan kita bikinnya. Dilepas ininya, jadi yang di pantek ini dikecilin pakai kikir, kalau nggak gerenda, baru dia semacam jenis paku soalnya. Jadi ketika ininya dikecilin, yang di sininya bisa dicabut, kira-kira begitu ya. Tapi selain itu ada caranya. Jadi kita tidak perlu bongkar gemboknya, jadi kita putar dulu ininya, kuncinya pakai kawat seperti ini. Habis itu ininya, lidah kuncinya ditahan. Kalian lihat, misalnya lidah kunci ini ditahan ya. Apakah kelihatan? Kelihatan ya. Terus coba saya senterin, ini lapisan, misalnya lidahnya kunci ditahan, terus dia dalam keadaan posisi keputar, otomatis ntar kelihatan giginya seberapa dalam, apa seberapa tinggi. Oke, kira-kira begitu. Ntar saya kasih tahu rahasianya soalnya, tentang gembok pen gembok ini. Oke. Jadi badannya ini katanya baja keras, anti air, anti karat, cuma hanya saya kurang tahu ya, dia anti karat apa enggak. Jadi sistem pengunciannya dia menggunakan kunci seperti ini merek Crispo juga, cuman ini bikinan ya sebenarnya. Kebetulan saya bikinin, pennya ada 5, berarti 10, sama seperti kayak kemarin. Pennya 5, terus ada 5 lagi di atasnya, habis itu per. Cuman bedanya ini pennya kecil-kecil. Oke. Terus silinder ini masih kuningan ya sebenarnya. Jadi kuningan, ini pennya juga kuningan, dia sampai di tengah sini kuningan teman-teman. Tapi lidah pengunciannya udah besi baja. Kita coba senterin ya teman-teman. Kalau lidahnya kayak baja ya teman-teman. Nah, kalian lihat ini lidahnya putih kayak baja, cuman ininya masih kuningan. Oke, sekarang kita coba di lockpit, apakah bisa. Kita kunci dulu.
Biasanya kalau dia puter, posisi muternya ke kanan, ke kiri ya. Oh, kalian lihat putarannya baru kebuka. Oke, kita coba. Kita pakai kawat ini, tahan begini. Oh. Sebenarnya saya pernah bikin video tentang lockpit ini sebenarnya, udah lama. Hasilnya bisa ya, hasilnya bisa dikorek pakai kawat juga. Saya udah sering ngebukanya seperti ini sebenarnya. Oke, kita kasih lihat. Airnya jatuh. Coba kita pakai kawat ini, kita dari atas. Sebenarnya sama aja sih, mau dari atas dari bawah, yang penting dia bisa. Nah, kebuka. Oke, sebentar ya. Nah, keputar. Oke, begitu kebuka, biasanya lidahnya kita ganjel ya sahabat. Seperti ini, kita masukin ini, kita ganjel biar dia tidak ngunci. Nah, kita lepasin. Posisi begini, kita cabut. Nah, ini dalam keadaan keputar ya. Jadi kalau misalnya kuncinya hilang, biasanya kita lihat dalamnya ini seperti tangga sahabat. Jadi ada yang naik, ada yang turun pennya. Itu nandain kalau tingginya pennya itu seberapa panjang. Kalau pennya panjang berarti otomatis di kuncinya ini dalam sahabat. Nah, seperti ini. Kalau ini panjang kan, yang nomor 1. Oke, sebenarnya semua jenis gembok Crispo ini pennya itu ada 4 macam sebenarnya. Nah, tingginya. Jadi setelah saya pelajarin, udah lama saya pelajarin gembok Crispo ini, kita tukang kunci sering bikin duplikat gembok seperti ini ya sahabat. Jadi setiap customer bikin kunci ke saya selalu perhatiin ini dalamnya segimana. Jadi setelah diukur-ukur dari sekian banyak kunci, jadi saya cocokin serinya ini, Crispo ini ada 4 seri, 4 macam hasilnya. Dari keempat ini misalnya ada yang seperti ini. Kalau ini kan ya bisa lihat ini dalamnya ini sama ini. Oke. Kalau ini lebih dalam dikit. Kalau ini sama ini dalamnya. Ini 1, ini 2, ini 3. Berarti kurang 1 seri lagi yang kalau kalian harus cari. Jadi kenapa harus sebagai tukang kunci harus belajar perhatiin seri ini, supaya ketika customer datang, kalau kuncinya hilang, biasanya kalau kita udah tahu serinya gembok ini ada 4 macam, jadi kita tidak usah bongkar lagi sekalian. Kalau bongkar luar biasa ribet, luar biasa lama. Habis itu kalau misalnya kita langsung
misalnya kita korek begini terus langsung kelihatan, oh ini nomor berapa, ini nomor berapa, kan langsung ketahuan. Oke, kira-kira begitu. Sekarang untuk tingkat kerusakannya, biasanya gembok Crisbo ini 70% rusak sebenarnya. 70% ya. Jadi kebanyakan gembok Crisbo ini rusak. Jadi di sininya masih kuningan, di sininya udah baja. Ketika dia mau puterin begini, ini agak berat ya soalnya. Kalau diputar begini ini agak berat, dia buat gerakin lidahnya. Jadi di silinder ini sama pas pertemuannya itu sering patah. Kalau misalnya patah, dia udah nggak bisa buka lagi, walaupun kuncinya masih muter. Oke, kira-kira begitu. Itu 70% ya sebenarnya. Tapi kalau misalnya bilang, bang bisa nggak dijebol pakai T, kayaknya sih ini nggak bisa, jadi ini terlalu kecil sebenarnya pas masuk lubangnya. Kalau untuk misalnya dijebol pakai T, saya rasa sih aman ya, tapi kerusakannya sering kali begitu sebenarnya. Kalau dilihat dari segi kerusakannya sih, kalau gembok ini kurang rekomen, kira-kira begitu. Untuk tingkat keamanannya dari 1 sampai 10, ini nomor 4 sebenarnya. Oke, kira-kira begitu. Mohon maaf bila ada penempatan kata-kata yang kurang tepat. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.